Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan insyaallah nanti jamaah salat tarawih dan witir Masjid Al-Furqan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita kemudian memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang istimewa, bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Ini menjadi nikmat yang sangat besar dan patut kita syukuri, karena kita tahu banyak mungkin saudara kita yang lebaran di tahun kemarin itu bersuka cita, tapi kemudian pada Ramadan kali ini harus tidak ada di antara kita dan harus sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga terjadi pada kita. Kita tidak pernah tahu apakah ini menjadi Ramadan terakhir atau bahkan ini menjadi hari terakhir kita kemudian di dunia ini. Oleh karena itu jamaah kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita sehingga kita bisa kemudian memaksimalkan Ramadan tahun ini dan lebih-lebih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sholawat besertakan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan bagi kita semuanya, contoh terbaik yang dihadirkan oleh Allah kepada kita, yang telah menunjukkan kita mana yang hak, mana yang batil, yaitu adilul Islam asyratul mustaqim. Para jamaah semuanya, saya hari ini diminta untuk menyampaikan tema yaitu memakmurkan masjid. Namun sebelum saya menyampaikan tema pada hari ini, saya mohon maaf ya, suara saya agak serak karena ini masih masa penyembuhan dari batuk, Bapak. Jadi mohon maaf kalau agak serak. Jadi berbicara tentang memakmurkan masjid, jamaah. Memakmurkan masjid sendiri adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Nabi dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mulia. Namun sebelum kita berbicara tentang memakmurkan masjid, kira-kira masjid yang makmur niku yang seperti apa, Pak?
Bu, kira-kira jenengan kalau mendengar istilah masjid yang makmur itu yang bagaimana? Apakah yang kemudian masjidnya pakai marmer semua begitu? Atau yang masjidnya besar terus AC-nya juga dingin? Apakah seperti itu yang dimaksud masjid yang makmur, Pak? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak hanya diukur dengan seperti itu. Jadi secara simpelnya, kalau kita mau menyimpulkan, masjid yang makmur itu adalah masjid yang nyaman ditempati dan masjid yang kemudian membuat orang itu selalu rindu untuk ke sana. Itu masjid yang makmur itu yang seperti itu. Jadi orang itu merasa kangen gitu loh, pengen ke masjid. Nah itu namanya masjid yang makmur. Maka diantara kemudian bisa menjadi masjid seperti itu, tentunya masjid itu tidak harus besar dan dingin, tapi yang penting adalah nyaman dan layak, minimal bersih. Dan kemudian jamaahnya itu satu di antara yang lain itu saling ada hubungan seperti saudara, yang antara takmir dan anggotanya dan jamaahnya itu silaturahimnya bagus. Maka jangan berbicara masjid itu makmur kalau antara jamaah satu dengan jamaah yang lainnya tidak saling mengenal, antara jamaah satu dan lainnya tidak peduli. Misalkan ada jamaah itu yang sakit, jamaah yang lain nggak gubris. Nah begitu itu adalah contoh masjid yang belum makmur, karena di antara jamaahnya belum ada ukhuwah. Jadi ini penting ya untuk diperhatikan bahwa untuk menuju masjid yang makmur itu harus begitu. Yang kedua adalah nyaman dan bersih. Di dalam hadis diceritakan bahwa pernah dulu itu zamannya Nabi, ada seorang perempuan itu dia itu biasa membersihkan masjid. Biasa membersihkan masjid, terus kemudian suatu ketika Rasulullah itu datang ke masjid itu dan menanyakan si perempuan itu kepada jamaah yang lain, di mana perempuan yang biasa menyapu masjid ini? Kata sahabatnya di situ, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak mengabari saya? Pikirnya sahabat kan, walah tukang resik-resik masjid ayo. Kenapa harus mengabari Rasulullah? Wong tukang resik-resik ayo. Kecuali lek ketua takmir mati atau meninggal kan Rasulullah harus dikabari ya. Nah ternyata Rasulullah itu bilang begini, seharusnya kamu itu mengabari saya sehingga saya bisa menyolatkan dia, menyolati dia. Maka saat itu juga Rasulullah bertanya di mana kuburannya, dan Rasulullah berziarah di kuburan itu dan kemudian berdiri mensolati di situ juga. Apa pelajaran yang bisa kita ambil jamaah? Bahwa ternyata untuk memakmurkan masjid itu banyak yang bisa kita lakukan. Tidak hanya kemudian menjadi takmir atau kemudian kita itu harus menyumbang dengan uang, tapi dengan apapun yang kita bisa. Kalau memang hartanya lebih ya berjuang memakmurkan masjidnya dengan uang. Kalau tidak ya minimal tenaganya. Maka orang-orang yang seperti itu yang kemudian konsisten memakmurkan masjid itu dicintai oleh Rasulullah dan sudah tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kira-kira siapa jamaah yang berhak memakmurkan masjid? Apakah hanya takmir saja yang berkewajiban memakmurkan masjid? Tentu tidak. Semua orang ya, punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Tapi pada kesempatan hari ini saya tidak akan menyampaikan bagaimana caranya supaya memakmurkan masjid, karena saya yakin insya Allah masing-masing punya cara masing-masing.
Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memiliki sifat yang kemudian itu menjadikan kita bisa memakmurkan masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Dari ayat ini jamaah kita bisa simpulkan dan pahami bahwa setidaknya ada 4 hal yang harus kita miliki supaya kita ini bisa kemudian menjadi orang yang memiliki karakter yang bisa memakmurkan masjid. Yang pertama adalah orang yang beriman dan percaya kepada hari akhir. Ini penting karena banyak Pak orang yang kemudian beriman, ya, percaya kepada hari akhir, tapi kadang ketika memegang masjid itu tidak amanah. Pernah Bapak dengar berita yang viral kemarin, ada masjid yang takmirnya itu korupsi berapa miliar gitu. Insya Allah daerah sini gak jauh-jauh, itu viral Pak di Instagram. Maka iman dan percaya kepada hari akhir ini penting sebagai pondasi supaya kita itu kemudian memakmurkan masjid tanpa pamrih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak. Kadang kita itu ke masjid masih ada keinginan untuk supaya dihargai. Apalagi sampai kemudian kepikiran mengambil manfaat dari memakmurkan masjid. Maka hal yang pertama harus dimiliki supaya kita bisa memakmurkan masjid adalah keimanan kita dan percaya kepada hari akhir. Karena iman ini penting. Saya yakin orang yang melakukan korupsi di masjid itu, saya yakin imannya itu dipertanyakan. Maka penting sekali yang pertama adalah pondasi iman. Yang kedua adalah sholat. Yang harus dimiliki seseorang supaya bisa memakmurkan masjid adalah rajin sholat. Karena masjid itu tempat ibadah, maka syaratnya harus sholat. Kalau ada orang yang jarang sholat, maka bisa dikatakan susah untuk memakmurkan masjid. Karena dirinya saja tidak suka sholat. Bahkan Rasulullah itu mengatakan dalam hadisnya, batas antara seseorang itu Islam dan kafir itu adalah pada sholatnya. Jadi sholat ini penting. Salah satu hal yang harus dimiliki yang kedua yaitu sholat ini jangan. Karena kalau tidak sholat bagaimana mau memakmurkan masjid? Dia sendiri tidak pernah sholat. Kemudian yang ketiga setelah sholat adalah orang yang menunaikan zakat. Kenapa kok yang ketiga ini menunaikan zakat Bapak? Karena zakat itu artinya adalah mensucikan harta. Maka kenapa kok yang ketiga ini termasuk adalah orang yang menunaikan zakat? Karena orang yang menunaikan zakat itu pasti dia itu menjaga hartanya. Dalam arti hartanya saja dia pikirkan, dia jaga, dia keluarkan zakatnya supaya hartanya itu suci. Maka kemudian ketika dia akan memakmurkan masjid, insya Allah dia akan menjaga masjid itu dengan baik. Ini hal yang ketiga.
Dan terakhir yang keempat yang harus dimiliki supaya kita bisa memakmurkan masjid adalah tidak takut kepada apapun selain Allah. Dalam arti kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah takut dengan apapun. Walaupun masjidnya mau diboikot dan lain sebagainya, tidak pernah takut. Atau diancam karena begini-begini, tidak pernah takut. Maka keempat hal ini harus dimiliki untuk orang atau kita supaya bisa memakmurkan masjid. Yang pertama adalah yang beriman dan percaya kepada hari akhir. Yang kedua senantiasa menjaga sholat. Dan yang ketiga menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah hanya takut kepada Allah. Insya Allah jika kita memiliki 4 karakter ini, 4 hal ini dalam diri kita, insya Allah kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai menjadi masjid yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.